Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Aduh, judul ini pasti saya bakal dibenci banyak teman pengusaha dan orang-orang kaya ini ya. Tapi it's okay. Saya di sini tujuannya murni edukasi supaya Anda para dalam tanda kutip ekonomi menengah ke bawah semakin cerdas dan semakin pintar dengan adanya konten edukasi ini. Tapi kalau konten ini sudah saya buat dan tetap Anda tidak pintar-pintar, sekali lagi itu bukan salah saya. Dari mana caranya orang kaya mengambil uangnya orang miskin selain satu ini? Kita tahu bahwa sekarang zaman sosial media itu bisa diakses orang dari semua kalangan. Dan tidak terkecuali orang golongan ekonomi menengah ke bawah. Kita lihat kenapa golongan ekonomi menengah ke bawah itu paling suka dengan hal-hal yang sifatnya kemewahan. Makanya kita juga tahu kenapa barang-barang mewah itu selalu barang-barang mewah itu sampai timbul barang-barang KW-nya. Nah, KW-nya ini pun dikonsumsi oleh oleh orang-orang yang dalam tanda kutip golongan menengah ke bawah. Ya, let's say orang miskin lah. Nah, Anda tahu, orang kaya tahu betul psikologis orang miskin. Orang miskin kepingin terlihat kaya. Mereka pengen terlihat kaya, pengen diakui oleh lingkungannya supaya dicap sok kaya. Supaya dia cap orang kaya. Supaya dihormati orang. Baik, sekarang Anda tahu, padahal kenapa orang kaya semakin kaya? Dia tetap mempermainkan uangnya orang miskin. Bukan mempermainkan saja, tapi cara mereka ngambilnya gimana. Nomor satu, outfit. Kita sekarang tahu strategi barang-barang hypebeast. Kita lihat, ini barang-barang hypebeast ini barang-barang mewah, ya kan? Yang dipakai orang-orang kaya. Orang miskin matanya sakit nggak? Lihat pakaian-pakaian hedonnya orang kaya. Sakit matanya. Mata sakit, hati ikut sakit. Kepala nggak bisa tidur, ya kan? Pusing kepalanya. Nah, akhirnya orang miskin berusaha gimana caranya membeli barang tersebut. Orang kaya seneng banget. Beli aja terus barangnya orang kaya. Orang kayanya tambah kaya. Andanya menguras tabungan seumur hidup hanya untuk membeli barang yang akhirnya setelah Anda jual kembali tidak ada harganya. Nah, itu yang nomor satu, outfit. Jadi jangan suka-suka beli outfit-outfit yang membuat Anda panas. Ya, pakai outfit apa adanya aja. Ya, yang terpenting tidak fake, bagus, oke. Yang kedua, gimana cara orang kaya ngambilnya duit orang miskin? Barang diskon. Itu semua adalah tips marketing yang akhirnya barang diskon itu memicu Anda untuk lebih konsumtif. Saya bagi contoh, kemarin kan saya itu habis beli celana tuh ya. Dia bilang, Pak, Bapak kalau beli 2, Bapak dapat voucher 30.000. Nah, itu tips. Gitu loh. Akhirnya saya beli juga, karena saya sayang kan uang 30.000-nya daripada. Ya, tapi karena saya butuh barang itu, ya saya beli. Tapi kalau ada orang terpicu gara-gara cuman barang diskon, dan membeli sesuatu yang tidak perlu, padahal di barangnya tuh di rumahnya sangat banyak sekali, akhirnya orang kaya semakin kaya. Nah, ini cara kedua. Cara ketiga adalah nongkrong. Kita tahu harga kopi itu berapa sih? Sekarang kopi itu bisa dijual sampai 15.000, 20.000. Kalau brand yang besar kayak Starbucks, itu kopi bisa dijual 35, 45. Itu sudah jual yang namanya brand. Padahal kita kalau bikin kopi sendiri, mungkin harganya cuma 2.000 perak. Dan itu lebih dari cukup. Tapi kenapa orang sampai bisa 45 dan orang rela spend di sana? Ya tentu kita bisa circle dengan orang kaya di sana. Tetapi kalau Anda tujuannya cuma pengen terlihat kaya dan tidak tahu itu circle tujuannya apa, maka sekali lagi Anda setor uang ke orang kaya. Yang keempat, gengsi. Gengsi ini biasanya, ini contoh barang-barang yang tidak ada value. Anda beli handphone, Anda beli barang-barang elektronik, supaya kelihatannya semuanya bermerek, keren. Anda menjadi sangat konsumtif dan boros banget. Lagi-lagi Anda setor ke orang kaya. Nah, itulah cara orang kaya mengambil uang-uangnya orang miskin secara tidak Anda sadari. Dan akhirnya kenapa orang kaya semakin kaya? Dan orang miskin tetap miskin. Ya, dia tidak tahu caranya putar otak gimana supaya bisa ikut kaya. Saya tahu Anda mungkin sakit hati dan Anda tidak setuju dengan kata-kata saya. Silakan ribut di kolom komen sekarang juga. Tidak masalah. Kita tukar pikiran, konten saya kali ini pasti banyak menyakiti perasaan orang. Tapi sekali lagi saya berbicara ini tujuannya dengan satu, yaitu boleh sih menjadi pribadi konsumtif, boleh sih menjadi pribadi yang menikmati hasil kerja keras kita, boleh sih kita itu memberikan reward, hadiah kepada diri kita
barang mewah, asal kita udah kerja keras. Tapi yang paling konyol, yang saya paling suka sindir adalah uang 1 juta dibelikan outfit 1 juta. Nah itu konyol. Uang punya 10 juta, belikan handphone 10 juta. Itu konyol. Kemudian punya uang 100 juta, dibelikan mobil yang harganya 100 juta. Konyol, akhirnya nggak punya sisa lagi. Padahal mobil itu juga butuh perawatan. Nah, itu yang selalu saya sindir. Orang-orang miskin kenapa selalu miskin? Karena dia punya uang berapa, habis berapa. Dia tidak pernah menyisihkan sesuatu, tidak pernah mengelola sesuatu, tidak pernah bisa menahan keinginan untuk bergaya hidup hedon. Itu yang membuat orang miskin semakin miskin. Saya selalu bilang, menjadi orang kaya itu harus, tapi terlihat kaya itu tidak harus. Menjadi orang kaya itu harus dan pasti. Terlihat kaya itu tidak penting. Menjadi orang kaya itu penting. Dan orang kaya selalu bisa namanya menunda kenikmatan. Menunda kemewahan. Tunda dulu. Sampai ada kalanya Anda bisa menikmati barang mewah tersebut tanpa harus menguras isi tabungan Anda. Selamat menikmati. Selamat share video ini. Dan bilakan sindir teman-teman Anda. Share pada teman-teman Anda. Kalau mereka tersinggung, sorry to say, bisa jadi teman Anda teman toksik. Sukses selalu, silakan share, dan selalu salam hebat, luar biasa.